untuk menemukan siapa dalang di balik pembunuhan tersebut. Pengadilan Negeri Cirebon akan menggelar sidang perdana peninjauan kembali mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Saka Tatal pada Rabu mendatang. Selain Saka Tatal, saudara, ada mantan terpidana kasus pembunuhan Vina. Terpidana lainnya seperti Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi dan juga Eko juga turut berencana mengajukan PK yang akan didampingi oleh Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Sebelumnya, saudara, atau sebelum Saka Tatal ini divonis 8 tahun penjara pada 10 Oktober 2016 saat berusia 15 tahun. Saka Tatal telah menjalani hukuman 3 tahun dan dinyatakan bebas pada 2020. Dan saudara, kuasa hukum terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan, menyebut keterangan saksi Dede 8 tahun lalu diarahkan oleh Rudiana. Dede juga menyatakan tidak mengenal nama-nama terpidana kasus Vina. Hal ini disampaikan oleh Otto Hasibuan dalam konferensi pers bersama dengan saksi kasus Vina Dede di kantor PERADI Jakarta. Otto bertanya kepada Dede bagaimana hingga ia bisa memberikan kesaksian 8 tahun lalu. Otto juga meminta Dede menjelaskan apa yang disampaikan oleh Aep dan Rudiana saat mengarahkan pernyataannya tentang kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Di sini sudah kami bersama. Saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali. Ya, pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama tidak. tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Aep? Ya pada saat itu Pak, di kerjaan saya mengenal Aep di kerjaan. Oh, Aep itu juga bekerja sama kamu. Ya, di situ. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Aep mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam Pak, Aep menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Malam hari. Sekitar jam 7-an. Saya antar lah, saya mikirnya kan orang rantauan Pak. Karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Kata buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain kan? Kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin kalau kata saya kan. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal kan. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau warung itu bener Pak, warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran. Segerombolan motor ada di situ, sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP sudah diceritakan. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Kuasa hukum terpidana kasus Vina, Otto Hasibuan, menyatakan besok pihaknya akan menghadiri gelar perkara ulang di Bareskrim Polri. Sebelumnya, kuasa hukum melaporkan Aep dan Dede terkait dugaan kesaksian palsu. Jam 11, jadi aneh kan? Kami laporkan Aep, kami laporkan Dede datang, dan malah datang, dan besok gelar perkara. Nah bagaimana mau gelar perkara? Ya besok terpaksa kita bawa lah Dede ini. Bersedia nggak Dede besok ke Mabes Polri? Siap. Melaporkan langsung nyatakannya. Iya. Kita laporkan dia nggak perlu dipanggil, langsung datang sendiri di sekarang. Ya, jadi kita lihat besok bagaimana babak berikutnya.
Mudah-mudahan semua pihak ini terbuka, jangan lagi ada yang mencoba menghalang-halangi. Saudara Ibtu Rudiana melalui tim kuasa hukum melayangkan somasi terhadap Dedi Mulyadi dan juga Liga Akbar Cahyana. Ketiganya diduga lakukan pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong terhadap Ibtu Rudiana. Ketiga nama tersebut didesak menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Ibtu Rudiana dan keluarga. Bila dalam waktu 3 kali 24 jam permintaan maaf tidak dilakukan, maka Ibtu Rudiana bakal melaporkan ketiganya. Pitra Romadoni Nasution, kuasa hukum Ibtu Rudiana, menyebut tudingan bahwa Dede membuat keterangan sesuai dengan arahan dari Ibtu Rudiana adalah tidak benar. Ini merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Nama Dedi Mulyadi juga terseret karena turut membuat dan menyebarkan video yang memuat pernyataan Dede. Orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengabulkan permohonan perlindungan terhadap 6 orang terkait dengan kasus Vina. Perlindungan diberikan kepada mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal serta 5 orang anggota keluarga korban Vina. Ketua LPSK Ahmadi mengatakan ada 15 permohonan perlindungan yang berasal dari keluarga, korban, saksi maupun warga yang terkait kasus pembunuhan Vina. Dari 15 orang, LPSK menerima 6 permohonan yang berasal dari terpidana kasus Vina Saka Tatal serta 5 orang anggota keluarga korban Vina. Perlindungan berupa bantuan rehabilitasi psikologis bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat. Memutuskan permohonan perlindungan dari keluarga V 5 orang, apakah itu inisial DO, MR, SA, SK maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis, dan ini juga kita kerjasamakan dengan Pemprov PP3 AKB Provinsi Jawa Barat, memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat, antara lain pertama dalam pemeriksaan terhadap saudara ST agar dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta LPSK akan dapat memberikan pendampingan. Saudara, saksi Dede akui kesaksiannya 8 tahun lalu diarahkan Ibtu Rudiana dan Aep. Apakah kesaksian ini bisa jadi bukti baru untuk PK Saka Tatal, dan juga bagaimana sikap kuasa hukum Rudiana? Kita perbincangkan malam hari ini, saudara. Sudah bergabung bersama kami ada kuasa hukum Rudiana Pitra Romadoni, dan juga ada kuasa hukum Saka Tatal Alois Ferdinand, dan juga ada pengamat hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Mbak. Oke, Selamat malam. Baik, selamat malam. Saya ingin ke Bung Alois dulu, ini terkait dengan pengakuan yang disampaikan oleh Dede gitu. Ini bagaimana Anda melihat pengakuan itu? Apakah itu valid, pengakuan yang kuat begitu? Iya, perkara pengakuan Dede akhir-akhir ini di dalam podcastnya Pak Dedi itu ya membuat buat kami itu menjadi petunjuk bahwa selama dalam persidangan kemarin itu ternyata memang ini adalah satu rekayasa tindak kejahatan. Jadi dalam pengungkapan kasus ini itu sangat terbukti bahwa penyidik atau penegak hukum hanya menyandarkan kepada keterangan saksi maupun keterangan terdakwa.
Oke, itu jadi novum baru nanti? Ya, kami akan pertimbangkan malam ini. Apa yang masih membuat Anda ragu? Kami tidak ragu berkaitan keterangan tersebut. Cuma kan keterangan ini harus bersesuaian dengan keterangan-keterangan lain, seperti keterangannya Liga Akbar. Dan kami sedang menyusun bagaimana cara kami bisa menghadirkan saksi-saksi ini, yang kebetulan saksi Dede pada persidangan Saka pada saat itu hanya dibacakan. Dan berkaitan dengan keterangan Liga Akbar, di dalam perkara Saka Tatal juga tidak pernah ada Liga Akbar. Oke, saya ke Bung Pitra dulu. Bung Pitra, kalau dari klien Anda bagaimana melihat keterangan disampaikan oleh Dede ini? Ya, kalau kita melihatnya hal yang biasa saja ya. Orang mau mengatakan dirinya adalah palsu itu silakan saja. Karena satu saksi bukanlah saksi, nulus testis. Perlu diketahui Mbak, bahwasannya saksi dalam perkara nomor 4 ini berjumlah 26 orang. Kalau dia ada mengarang-arang cerita tentu itu resiko bagi dia, kan begitu. Dan nggak bisa juga kita samakan satu yang mengarang cerita, terus yang 25 saksinya itu palsu semua gitu. Nggak bisa seperti itu. Saya bilang tadi ada nulus testis tadi. Saya kira kalau memang dia mengarang cerita, dia sendiri mengarang cerita pribadi dia, ya dan dia juga siap dipenjara, ya tangkap saja gitu loh. Tapi kalau perlu kita bawahi ya, Ibtu Rudiana itu tidak akan pernah mencabut laporan polisinya. Karena itu dia tetap konsisten kepada proses hukum yang sedang berjalan ini. Yang kedua, karena memang si Dede ini telah menyebut nama klien secara langsung, terang-terangan di publik, dengan mengatakan yang suruh dia adalah Ibtu Rudiana untuk mengarang cerita, itu adalah fitnah. Dan itu sudah kita lakukan somasi terbuka per hari ini. Dan kemungkinan dalam waktu dekat akan kita pidanakan secara hukum dengan pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan tuduhan palsu. Kalau dari Bung Pitra, kalau dari klien Anda, apa yang bisa jadi bahan bantahan atas keterangan Dede ini? Ya, tentu kalau secara bahan bantahan kita berbicara sesuai hukum. Ya, alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184. Ya, keterangan saksi, surat, bukti keterangan ahli, ya terdakwa, petunjuk. Jadi jelas diatur dalam pasal 184. Dan kita biasa aja terhadap keterangan dia itu karena kita memiliki bukti-bukti yang apa saja sih bukti-bukti itu yang kemudian bisa membantah keterangan Dede ini? Terkait dengan bukti-bukti itu, kita bukan mau pansos sebar sana sebar sini, itu bukan tipe kita. Kita adalah orang profesional. Tentunya kita kalau memiliki bukti kita serahkan kepada penyidik dan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Bukan malah menyebarkan kepada publik karena kita tidak mau melangkai penyidikan gitu loh. Bung Pitra begini, Bung Pitra, maaf saya potong Anda sebentar. Mohon maaf. Bung Pitra begini, publik sedang mencari atau menunggu keterangan dari klien Anda, Ibtu Rudiana. Kemudian ketika membantah ini, publik juga ingin mendapatkan apa nih bahan ataupun bukti yang dimiliki terkait dengan bantahan ini. Karena publik mempertanyakan hal itu. Iya, kan saya sudah jelaskan tadi. Sesuai dengan pasal 184, kita memiliki itu semua. Jadi mau bilang dia saya mengarang cerita itu kan pribadi dia gitu loh. Dan nggak bisa disamakan 26 saksi ini mengarang cerita. Kalau memang dia mengarang cerita lain-lain, dia berbicara begini begono, itu kan pribadi dia sendiri. Otomatis ya dia harus bertanggung jawab secara pribadi. Nggak bisa juga dibilang dia secara keseluruhan 26 saksi itu semua adalah karang-karangan gitu. Kalau memang dia mengaku itu karangan secara pribadi ya silakan dia diproses hukum gitu loh. Dan 8 terpidana ini sudah menuntut dia, tangkap saja. Tapi ini kan tidak bisa merubah putusan karena kan 25 saksinya berkata lain dengan dia gitu loh. Bung Pitra, yang juga jadi pertanyaan publik adalah ini juga karena klien Anda tidak pernah muncul, tidak pernah memberikan klarifikasi terkait dengan keterlibatannya pada 2016 lalu, di mana kasus ini kan bukan unit dia begitu. Kenapa bisa terlibat dan sebagainya? Apa keterangan klien Anda? Kan beliau sudah menunjuk kuasa hukum. Apapun yang keluar dari mulut saya itu tentunya itu penyampaian daripada klien. Itulah gunanya ada kuasa hukum. Jadi apa keterangan terkait dengan 2016 lalu terlibat dalam kasus ini?
Jadi begini ya, karena memang isunya ini liar dan berkembang, yang katanya juga isunya dia penyidiknya, yang nangani adalah narkoba, itu adalah berita ataupun tuduhan yang tidak benar, fitnah. Perlu diketahui, tanggal 31 Agustus itu ya, bukan Pak Rudiana yang menyuruh si Dede untuk bercerita. Enggak, tanggal 31 Agustus itu pada pukul 16.00 14.00 WIB itu si Dede telah menerangkan kepada Bapak Ibtu Rudiana bahwasanya dirinya melihat pada tanggal 27 Agustus itu ya almarhum dikejar dan dilempar batu oleh para pelaku ini. Jadi kok berubah-berubah ini keterangan ini, nggak konsisten gitu loh. Sehingga informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Pak Rudi. Dan setelah mereka ini diamankan oleh Pak Rudi, dibawalah ke Polresta Cirebon untuk digali informasi yang mendalam kepada Satreskrim Polresta. Bukan ke narkoba. Jadi ini hal yang keliru. Dan setelah itu berkasnya dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Seperti itu, Mbak. Jadi, Bung Pitra, Bung itu. Pitra, saya sempat membaca putusan di mana di situ tertuliskan ada 2 anak buah dari Ibtu Rudiana yang dalam di situ diterangkan mengambil CCTV namun belum membukanya. Artinya anak buah Ibtu Rudiana terlibat dalam kemudian penyidikan kasus ini. Di TKP itu saya pastikan tidak ada CCTV. Siapa yang bilang di TKP ada CCTV? Berarti tidak ada. CCTV itu, saya jelaskan, CCTV itu adanya di bawah flyover di pos Sapam Perumahan Citra Garden, gitu loh. Dan itu tidak menghadap lokasi. Itu menghadap perumahan. Itu mereka udah cek juga, itu tidak ada kaitannya terkait peristiwa perkara, gitu loh. Jadi jangan dibilang di TKP ada CCTV, itu salah. Bung Pitra, konteks saya menyebutkan itu adalah ketika disebutkan mengambil CCTV, artinya dia terlibat dalam penyelidikan, itu konteks saya. Yang mana? Ketika saya menyebutkan tadi bahwa dalam putusan di situ ada tertulis bahwa 2 anak buah Ibtu Rudiana ini mengambil CCTV namun belum membukanya. Yang saya maksud adalah artinya dia terlibat begitu dalam penyelidikan kasus ini. Ya, namanya harus jelas, namanya siapa. Kalau berdasarkan bukti yang kami peroleh, ya Pak Ibtu Rudiana itu hanyalah pelapor. Satu itu. Yang kedua, yang nangani perkara itu adalah penyidik Satreskrim Polresta Cirebon. Itu bisa kita buktikan semua, surat panggilannya, penyerahan pelakunya semua ada, dan itu ada disaksikan propos juga. Jadi kita jangan nuduh yang macam-macam, itu menimbulkan fitnah gitu loh. Baik. Jadi seperti itu, Pak. Saya mengkonfirmasi itu sebenarnya. Saya ingin ke Pak Suparji dulu kalau begitu ya. Pak Suparji, kalau Anda melihat keterangan yang disampaikan oleh Dede misalnya dengan pengakuannya dia diarahkan untuk memberikan keterangan 2016 lalu, Anda melihat itu adalah kuat begitu untuk menjadi bukti baru untuk PK yang dilakukan oleh mantan terpidana Saka Tatal? Ya, itu memang bisa menjadi bukti baru ya, tetapi kemudian kan kembali pada keyakinan hakim di peninjauan kembali tadi itu. Namun yang lebih utama menurut saya ya, ini kita kembali pada prosedur saja secara proporsional. Sekarang ini jangan semakin menambah kebingungan masyarakat dengan berbagai pansos, dengan berbagai opini, seolah-olah ada semacam investigasi baru, penyelidikan baru. Kembalikan pada proporsinya. Nanti kalau memang ada pihak yang mengajukan PK, kemudian amunisi baru tadi gunakan dalam sidang PK. Bukan dalam konteks perdebatan di publik yang kemudian akhirnya menjadi kontraproduktif dalam konteks pencarian kebenaran yang sebenarnya. Bagaimana menempatkan mekanisme hukum itu secara proporsional, prosedural, substansial, dan kewenangan yang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi persoalan bagaimana pengakuan Dede, bagaimana saksi-saksi yang lain, menurut saya kan memang lebih tepat sekiranya itu benar adanya, gunakan dalam forum persidangan PK nanti itu. Karena kalau dalam hal ini muncul dalam perdebatan-perdebatan publik seperti ini, maka kemudian menjadi tidak produktif, tidak kontributif, akhirnya malah jadi debat kusir gitu loh. Lagi-lagi kaitannya dengan ya apakah kewenangan pengakuan Dede nanti memiliki pengaruh yang signifikan, lagi-lagi adalah tidak hanya menggantungkan pada seorang saksi saja,
tadi sudah disampaikan tidak mungkin hanya bergantung pada seorang saksi saja, harus ada saksi-saksi yang lain dan didukung dengan alat bukti yang lain sehingga membentuk keyakinan Majelis Hakim PK dan kemudian nanti di Mahkamah Agung bagaimana menyikapinya. Jadi ini hanyalah sebatas narasi-narasi opini publik yang tidak berpengaruh pada penegakan hukum dalam konteks pencarian keadilan yang sebenarnya gitu ya. Oke, jadi keterangan misalnya Dede yang kemudian kalau itu dijadikan sebagai novum dalam PK itu belum begitu kuat begitu ya Pak Suparji ya? Belum begitu kuat kan hanya menggantungkan pada suatu orang saja, didukung dengan alat bukti yang lain, apalagi didukung dengan saksi yang lain sehingga menimbulkan keyakinan majelis hakim, menimbulkan ya kebenaran material yang sebenarnya, kebenaran yang terang benderang, tidak kemudian beralibi antara satu dengan yang lainnya yang kemudian muncullah perdebatan di publik yang kemudian menjadi bingung masyarakat itu arahnya kemana penegakan hukum ini yang juga dijaga oleh para pihak dalam proses hukum ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya besok juga akan ada gelar perkara di Barreskrim terkait dengan kasus ini. Bagaimana Anda melihat kemudian itu bisakah jadi peluang begitu untuk kemudian terkait dengan PK? Ya, gelar perkara kan mekanisme internal ya di Polri yang kemudian melakukan evaluasi, menentukan langkah-langkah berikutnya. Ya, nah kaitannya dengan soal nanti bagaimana pengaruh terhadap PK, saya kira memang terlalu jauh pengaruh terhadap PK karena tentunya kembali pada kewenangan bahwa nanti pemohon PK kan dalam hal ini para terpidana dan kemudian termohon dalam ini adalah jaksa penuntut umum ya. Semua perkara kan sudah dilimpahkan pada jaksa penuntut umum pada waktu itu. Jadi tidak lagi pada konteksnya kita bicara pada penyidik Polri pada saat proses penegakan hukum PK ini. Tetapi gelar perkara ini akan menjadi bagian evaluasi untuk menentukan langkah-langkah berikutnya dan menentukan proyeksi berikutnya, mengingat bahwa ini adalah masih ada persoalan yang belum jelas, persoalan yang belum terang benderang. Saya kira patut diapresiasi Polri melakukan gelar perkara supaya menjadi lebih jelas duduk perkara ini dan bagaimana arah ke depan. Saya kira juga termasuk evaluasi hasil Prapit tentang kasus Peggy kemarin itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih pengamat hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad. Terima kasih juga Bung Pitra Romadhoni, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, dan juga Bung Alois Ferdinand, kuasa hukum dari Saka Tatal sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam.